Kan tidak ada jaminan sesungguhnya bahwa pasien yang pernah terpapar COVID, yang pernah positif, itu tidak akan terkena lagi. Tidak ada jaminan. Horor juga sih Silvia, saya masuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit itu di kawasan Yosudarso. Saya harus melewati lorong yang biasanya saya hanya memberitakan orang masuk di sebuah lorong yang ODP, di mana hanya pasien tertentu aja di sana. Nah, tiba-tiba saya harus masuk ke ruangan itu. Horor sekali, Lia. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dialami Waktu oleh itu pasien. belum Saya dinyatakan tahu, positif? belum, karena hasil pemeriksaan. Setelah dari rumah sakit, setelah saya memastikan bahwa saya tidak ada penyakit bawaan, tidak ada komorbid, saya kemudian saya minta dilakukan tes di labor Unan. Nah, hasilnya baru muncul kemudian. Keesokan harinya saya dapat laporan dari Pak Jasman, gugus tugas. Pesannya hanya satu, disuruh istirahat. Nah, disuruh istirahat ini gimana ceritanya? Nah, di situ walaupun sesungguhnya saya sudah menyiapkan mental untuk hal yang terburuk, ini kan terburuk ini, terpapar dan positif COVID itu kan kesannya dulu sangat luar biasa sekali, dijauhi orang segala macam. Walaupun saya sebenarnya sudah menyiapkan mental, tapi begitu saya dapat informasi dinyatakan positif itu memang ada psikologi tersendiri juga ya, merasakan bahwa nama kita tercantum di sana, Junedi Kambang positif gitu. Nah, ini sedikit memukul mental juga karena apa? Karena saya kan tinggal bertiga, ada istri, terus ada anak yang masih kecil kan. Nah, yang harus dipersiapkan. Tapi kemudian perlahan-lahan saya bisa menguasai psikologi, menguasai apalagi dapat laporan agak lumayan bagus dari labor sih sebenarnya, bahwa CT pengukur kayak threshold itu saya sudah mulai agak bagus di 31,5% 31,5 CT saya waktu itu. Nah, ini artinya sedikit mulai mendekati kesembuhan, karena semakin tinggi CT-nya semakin menuju ke negatif. Nah, dengan asumsi begitu saya kemudian menduga bahwa saya sebenarnya sebelum tes itu dilakukan, saya sebenarnya sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah terpapar dan terkonfirmasi positif sebenarnya kalau saya melakukan tes sebelum itu, Lia. Nah, karena posisi saya sudah mulai agak lumayan menuju kesembuhan, saya kemudian disarankan, dikasih pilihan apakah tidak perlu ke rumah sakit sesungguhnya atau ke tempat karantina. Saya cukup menjaga diri di rumah. Nah, itu yang kemudian saya lakukan. Saya lakukan isolasi mandiri di rumah, tapi benar-benar isolasi ya. Saya tidak pernah keluar rumah, kecuali hanya ke belakang rumah untuk sekedar berjemur di tiap hari. Nah, komunikasi, interaksi dengan anak dan istri pun langsung dibatasi. Artinya begini, saya punya kamar sendiri, saya memang benar-benar dirawat di rumah, di kamar itu. Nah, kalau saya kemudian keluar dari kamar untuk sekedar makan, nah gelasnya itu, saya punya gelas sendiri yang sudah ditentukan, dan biasanya kalau saya dilayani makan dilayani, waktu sakit ini memang harus benar-benar melayani diri sendiri. Saya harus menentukan piringnya sendiri, ambil makanan sendiri, ambil gelas sendiri, yang gelas khusus, nah cuci sendiri segala macam. Nah, saat saya keluar dari kamar, nah istri dan anak itu ada di kamar lain begitu. Nah, kalau saya sudah berada di dalam kamar, baru istri dan anak keluar rumah lagi, keluar artinya di ruangan. Jadi interaksi saya dan keluarga memang betul-betul diatasi, ini demi kesembuhan gitu. Nah, ini apa yang kemudian bagaimana, Lia? Berarti keluarga negatif ya, anak dan istri ya? Halo? Iya, Lia. Berarti anak dan istri negatif nih ya? Ya, istri dan anak itu saya periksa negatif, diperiksa waktu itu. Sesudah saya dinyatakan
positif itu, saya kemudian memang memeriksakan anak dan istri, dan hasilnya alhamdulillah negatif. Nah, tinggal saya kemudian proses pemulihan. Nah, apa yang saya lakukan setiap hari? Setiap hari itu pertama, di pagi hari sebelum jam 10 atau jam 11 itu saya tentu harus berjemur. Nah, interaksi dengan masyarakat praktis sudah tidak ada. Saya mungkin beruntung berada di lingkungan yang solidaritasnya cukup tinggi. Segala kebutuhan kami, kehidupan sehari-hari itu dipasok dari tetangga semua. Jadi tetangga datang silih berganti mengantarkan makanan, mengantarkan bahan masakan atau masakan jadi. Tapi tidak ada yang ke rumah, cukup mengantarkan di pagar atau segala macam. Nah, apa obatnya? Nah, saya pikir persoalan obat ini yang menjadi tanda tanya juga bagi saya. Apa yang kemudian bisa membuat saya sembuh? Karena sampai hari ini kan belum ada obat yang bisa memastikan bahwa ini adalah obat sesungguhnya dari obat COVID yang sesungguhnya. Aktivitas saya tiap hari itu berjemur, lalu minum segala obat. Apapun obat yang direkomendasikan orang, apapun obat yang direkomendasikan orang untuk meningkatkan imun, itu saya makan. Dengan bismillah aja, jadi ini kata orang meningkatkan imun. Sepanjang menurut saya itu sesuai dan memang kebutuhan, maka saya makan. Termasuk obat-obat daun sungkai segala macam yang pahit itu juga bagian dari obat tradisional yang juga saya nikmati. Madu segala macam. Nah, sampai akhirnya selera makan sudah mulai pulih. Selama baru di hari ke berapa ya? Hari ke-16, hari ke-17 selera makan baru muncul. Dan bisa makan sepiring begitulah. Baru terasa lama. Baru terasa enaknya gulai kambing atau enaknya kepiting rebus atau segala macam gitu. Baru terasa asinnya sambal gitu. Oke. 16 hari di hari 16 hari 16 hari baru terasa perubahan gitu Bang. Ada perubahan di hari ke-16, ke-17 pada akhirnya saya memutuskan di hari ke-20. Di hari ke-20 tepatnya saya tes lagi dan sudah negatif. Beberapa hari kemudian, seminggu kemudian saya tes lagi untuk memastikan bahwa betul atau tidak ini sudah negatif. Saya tes lagi seminggu kemudian dan alhamdulillah sudah negatif, dan Puskesmas sudah mengeluarkan surat bahwa saya sudah bisa meninggalkan ruang isolasi, sudah bisa berinteraksi dengan. Walaupun begitu saya tidak secara otomatis bisa berinteraksi dengan masyarakat, karena ini masih kan tidak ada jaminan sesungguhnya bahwa pasien yang pernah terpapar COVID, yang pernah positif, itu tidak akan terkena lagi. Tidak ada jaminan, walaupun sesungguhnya pernah ada kabar bahwa yang positif ini akan punya imun beberapa bulan mendatang, tapi tidak ada jaminan. Saya membaca bahwa pernah ada kasus Sekda Kota Padang baru negatif kemudian positif lagi. Nah, hal yang sama mungkin pernah dialami oleh pembalap Valentino Rossi. Baru saja sembuh, sekarang udah positif lagi. Nah, artinya kita semua kan punya potensi untuk terpapar kembali. Nah, jangan sampai kita sebenarnya karena mentang-mentang kita udah negatif, lalu kita berbuat seenak hati, berinteraksi dengan baik dengan orang lain, dan itu justru akan membahayakan. Begitu, Lia. Saya pikir itu dulu. Ini Abang terpapar COVID ini kan katanya setelah meliput demonstrasi Omnibus Law ya? Iya. Tepatnya itu apakah waktu itu Abang tidak memakai masker atau ada riwayat kontak erat atau gimana? Saya sudah menggunakan protokol kesehatan seperti yang disarankan waktu liputan, masih tetap ini kan mungkin diperkirakan ini interaksi dengan banyak orang kan, tapi kita juga tidak bisa memastikan apakah memang sebetulnya terpaparnya di sana atau di tempat lain. Tapi yang pasti
sejak seusai liputan itu memang kondisi badan saya sudah mengalami penurunan. Begitu. Okay. Bang, ini abang termasuk yang percaya atau tidak percaya nih terhadap COVID sebelumnya? Saya tentu saja sudah di awal-awal saya pernah menginginkan untuk dapat menjadi pasien, tapi yang saya inginkan itu bukan dalam konteks saya harus masuk ICU ya. Saya dulu pernah membayangkan itu terkena COVID itu bisa di ruang karantina. Karena apa? Saya dulu melihat foto-foto Vicky Trisaputra, jadi jurnalis yang pertama, jurnalis televisi pertama yang terkena itu kan namanya Vicky Trisaputra. Saya lihat di ruang karantina itu kok enak sekali gitu, bisa ngambil gambar, kiriman, bagus, gitu ya? Dapat kiriman. Enggak, yang buat liputan ini yang penting apa namanya? Gitu, banyak dapat bahan. Bisa dapat bahan foto segala macam, bisa iya. dapat video, bikin feature kayaknya enak nih. Yang bayangannya gitu, bukan bayangan kena corona, kena COVID lalu masuk ICU. Saya tidak pernah membayangkan dan tidak menginginkan itu. Tapi hanya sebatas bisa lebih dekat dengan tenaga kesehatan yang ada menjaga pasien-pasien COVID, atau dekat dan berinteraksi dengan pasien COVID lain sambil mendengarkan cerita mereka. Itu yang saya inginkan awal-awal ya, tapi sekarang setelah ternyata kena COVID ternyata sakit juga. Jadi tidak menyenangkan. Jadi jangan dibayangkan terkena COVID itu ini adalah sebuah konspirasi. Saya harus mengatakan bahwa ini bukan, saya pikir bukan konspirasi. Tidak ada penyakit yang, tidak ada seseorang yang menginginkan penyakit seperti ini. Oke, Bang.